Selanjutnya sambutan Syahibul Ma'had yang akan disampaikan oleh Habibul Karim Kiai Mudakir Al-Hajj. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'alamal insana bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Permatang Kedatin Kiro Gus Muhammad Said Bawasir Kang sampun kersa rawuh wonten ing pondok pesantren Mubarak kalih Bunyai kenalan wae Bunyai Ipin. Jadi santri kalau ingin bahasa Ipin nanti tanya Bunyai. Jadi Bunyai ini dari Malaysia, jauh sana, ketemu nanti biar cerita sendiri. Ketemu dengan orang Banyuwangi. Pada Bapak Haji Muhammad Thohir SAPMM calon dokter, dan tadi didoakan mudah-mudahan dikabulkan Allah tahun depan menjadi Kamenang Lampung Utara. Karena ini sudah mengkeliling mengantarkan Gus Said, sehingga nanti diganti oleh Allah rezeki yang lebih daripada yang ada. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, saya lihat alhamdulillah Dewan Guru di SMS di WA datang, karena ini kehendak Allah. Pak Haji Thohir tadi membayar jam 5:30 ya, 5:30. Kamu selesai dunia, begitu ke kantor ada bel, kasih Kapolda, kaget, dikira ada apa, santri salah apa, atau kurang apa kemarin gitu ya. Apa kurang penghormatannya. Raba-raba 5:30 tadi ngebel. Ada orang di samping mau ngomong. Alhamdulillah nyambung dengan Gus Said. Allah menakdirkan yang dijadwalkan hari Jumat malah ini dari Senin malam Selasa. Kehendak Allah. Alhamdulillah. Manusia yang merencanakan, Allah yang ngatur. Memang Allah akan menemukan ya, antara kita dengan Gus Said. Ketemunya harus malam ini ketemunya. Tidak boleh Jumat pagi. Ya, yang Jumat pagi pakai Haji Thohir. Ya, jadi nyambung. Seandainya kemarin itu yang sore mungkin gak nyambung. Ya, seandainya mewakili yang sore, memang delalah kersane Gusti Allah. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri putra putri yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan gurunya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Pertama, dalam pertemuan malam ini tidak ada lain yang kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, yang menemukan antara kita dengan Gus Muhammad Said. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti membawa berkah, manfaat, keselamatan dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Sholawat beriring salam, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus pondok, baik saya maupun Umi dan guru-guru yang lain, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Gus Said yang telah meluangkan waktu sehingga pada malam hari bisa silaturahim doa mubarak di pucuk gunung bukit, sehingga bukit-bukit ya, aulanya aja berbukit-bukit ya. Ada aula 1, aula 2, aula 3. Nah, inilah bumi Allah Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih yang kedua kepada Bapak Haji Muhammad Thohir yang menjadi wasilah pertemuan malam ini. Kami semuanya tidak bisa membalas ya, antara Gus Said maupun Pak Haji Muhammad Thohir. Hanya kami serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang membalas yang berlipat ganda sesuai dengan bulan Rajab, dan amal kebaikan diberlipat-lipatkan 70 lipat. Amin ya rabbal alamin. Selain terima kasih, yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi jam 5:30, jadi mungkin masaknya belum matang. Ini masih dianggurkan lagi. Di kekurangan kehormatan mohon maaf yang besar-besarnya. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji ya, Gus Muhammad Said dengan acara tadi judulnya Zikir Bersama dan Gus Muhammad Said Bawasir. Mudah-mudahan dengan zikir kita bersama beliau, apa-apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya keturunan dan cepat diberi keturunan, yang belum punya jodoh dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya utang mudah-mudahan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maling mudah-mudahan tobat. Rupanya maling semua ya, ngami ini berarti maling semua itu ya. Kemarin ditanya nggak ngaku, sekarang maling tobat dan tiba amin semua, berarti maling semua. Kemarin ditanya nggak ngaku, sekarang ngaku semua. Mudah-mudahan nanti dalam ulangan ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 12, kelas 9 mudah-mudahan lulus semua, dan yang akan jarah wali songo dan selamat sepulang kali, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita, berkeberkahan kita ya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Gus Muhammad Said untuk menyampaikan apa saja yang bisa kita ambil dan kita manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Habib Al-Karim, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah sekaligus ditutup dengan doa yang akan hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Said Bawasir. Kepada beliau kami haturkan Sallallahu Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimus shalah wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, dewan guru, juga mungkin wali santri sebagian yang hadir, khususan wabil khusus kepada guru kita tercinta Romo Yai Muzakir beserta keluarga, semoga senantiasa beliau diberikan tauhid umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita santri-santri ini, termasuk saya juga santri, ingin selalu mendapat berkah barokah daripada doa-doa beliau yang selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Kepada juga para calon pemimpin, sama ini calon pemimpin, mungkin besok siapa tahu dengan kuasa Allah santri pondok apa namanya? Al-Mubarak, sesuai dengan namanya Mubarak niku barokah. Amin. Diberi kebarokahan oleh Allah santri Al-Mubarak yang mondok, yang sekolah. Semoga sampean semua menjadi orang yang sukses besok. Siapa tahu di antara santri ada yang menjadi presiden. Kutu cita-cita yang tinggi, nggak boleh cita-cita itu aku besok harus gede kepengen jadi santri, kenapa? Ansip, nggak boleh, harus tinggi. Siapa tahu mungkin 10-15 tahun atau 20 tahun lagi ada yang jadi gubernur, ada juga yang menjadi mungkin menteri. Dan saya yakin pada Allah, semoga 100% santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Mubarak ini, kalaupun tidak pejabat, semoga ini santri semua menjadi ulama-ulama yang akan menegakkan panji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Besok ini akan disebar, ada yang ke sana. Para santri semua yang dirahmati oleh Allah, kalau masalah ilmu, saya yakin semuanya ini sudah luar biasa. Tapi ada yang harus dikaji. Sampeyan kalau ingin mempunyai ilmu yang manfaat, ingin ilmu yang barokah, sirrul rabbani ala lisani ustadi. Carilah rahasia atau ridhonya Allah lewat doanya guru, ridhonya guru. Semoga sampean selalu mendapat doa dan ridhonya beliau. Allahumma. Para santri, kalau tak cerita nggak akan dipidato. Mungkin sakit pidato ngapunten. Saya ini nggak pantas disebut santri belum. Santri ini bayarin. Neniku nggih, niku beda niku. Niku supir terus kula supir Gus nggih, kula kernet. Kula kernet. Ero kernet artinya sampean.
Nek turu iku melungker terkadang keplenet. Iku kernet. Almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Raden As'ad bin Samsul Arifin itu dulu mondok di Mbah Yai Holil Bangkalan. Siapa Mbah Yai Holil Bangkalan? Mbah Yai Holil Bangkalan ini guru dari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu Ki Holil Bangkalan, guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Guru niku. Suatu hari Mbah Yai Hasyim niki mondok ada di Mekah. Setelah beberapa selang mondok di Mekah, beliau pulang ke rumahnya. Mbah Yai Holil niki mireng mendengar. Seketika itu Mbah Yai Holil ingin menyantri kepada santrinya. Wah, ini luar biasa cerita ini. Mbah Yai Hasyim ini santrinya Mbah Yai Holil. Karena Mbah Yai Hasyim ini mondok ke Mekah, gitu. Mungkin salah satu ini nyantri di ini ulama-ulama yang ada di sana yang terkenal itu Habib Habib Alwi Al-Maliki, mungkin keluarga dari beliau. Setelah pulang ke Indonesia, Mbah Yai Holil Bangkalan lagi datang ke rumahnya Mbah Hasyim. Nyampe di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, kaget gurunya datang. Alhamdulillah guru, sampeyan datang, senang saya guru, alhamdulillah. Ojo ngono, aku rene iki kepingin meguru nang awakmu. Padahal ini gurunya lo ini. Aku kepingin mondok nang kene. Lah, pripun yai ning jenengan guru kula kok ajeng mondok teng kula? Enggak, aku kepingin tabarukan. Golek ilmu barokahe teko ilmu teko Mekah. Mboten yai panjenengan guru kula, enggak. Aku pengen nyantri pokoke engkel-engkelan nih. Orang besar tuane engkel-engkelan. Rebutan. Ya margane niku guru nih. Apa yang terjadi antara Mbah Yai Hasyim dan Ki Holil Bangkalan ini mengadakan kesepakatan. Nek ngoten yai jenengan mokso wonten syarate. Apa syarate? Pokoke jenengan mondok teng mriki angsal, tapi syarate kula sing adang, kula sing umbah-umbah rasukane panjenengan yai. Ayo niki. Mbah Yai Hasyim niku lho wau. Persyaratannya teng guru Mbah Yai Holil. Pokoknya jenengan oleh mondok teng mriki asalkan kula sing nyiapi daharane, kula sing nyuci piringe. Kok ampune sego gosong to iki. Apa ono sing delok gosong? Delok kan. Nggih napa saking irunge irung kucing. Mergo kula teng omah lagi kucing. Mboten kathah namung 80. Nih. Nggih ta? Wedi-wedian. Nggih napa saking irung kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita. Dengerin ini santri-santri, dengerin. Katanya Mbah Yai Hasyim, pokoknya kula sing umbah-umbah rasukane panjenengan, sing adang kula. Napa sing jenengan niku butuh kula, Yai? Oh iya nek ngono. Nah, gitu lah. Mondok lah Yai Holil Bangkalan itu ngaji, tapi namun satu malam. Satu malam subuh, mari wis aku wis ngerti wis ilmune mari. Kan nek wis ilmune. Jadi mondok tahunan niku Yai Kiai napa Holil Bangkalan namung mondok satu malam. Niki. Jadi takdirnya seorang guru
itu akan membuahkan santrinya, dan santrinya besok juga menjadi orang yang takdim. Siapa orang yang takdim akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamane aku biyen mondok, butuh mondok sak durunge mondok niku napa nggih? Guru ngaji teng desa. Niku pakai bahasa Indonesia nggih? Enggak ngerti ya? Oh, ada yang ngerti. Oh ya, sampai bahasa Indonesia ya. Zaman saya masih dulu itu ngaji belum mondok, sampai hilang kalau nggak bisa. Kalau bahasa ini kan ngerti. Kalau nyai itu bahasanya bahasa gini kumpul, ipin-ipin bukan itu bahasanya. Nek ngarani sampeyan ini semua ini budak-budak namanya. Nek budak merikin itu orang yang kerja tuh budak. Tapi kalau bahasa Melayu budak itu anak kecil, anak tersalah, anak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah selang beberapa lama, Kiai As'ad niku wau yang pertama itu juga santrinya Mbah Yai Khalil Bangkalan, diutus dengan beliau untuk membawakan hadiah tasbih kepada Kiai Haji Hasyim As'ari itu di Tepuireng. As'ad dalem Yai terno tasbih kile nang Mbah Yai Hasyim, dalem Yai ini kepalanya yang dijulurkan. Bukan tangannya yang minta tasbih dari dia, tapi lehernya ini yang digigit. Mari Kiai silakan masukkan ke leher saya. Dari takdimnya seseorang kepada gurunya. Setelah itu disuruh diongkosin sama Mbah Yai Khalil, dikasih uang. Kalau sekarang itu mungkin 5.000 atau 10.000. Bukannya naik ke bis tapi berjalan kaki selama beberapa hari. Tasbih itu dibawa kemana-mana, mandi, tidur dibawa, sampai mau megang aja itu tidak berani karena ini dibawa perintah guru, suruh langsung menyampaikan kepada Kiai Hasyim As'ari. Begitu nyampe kan di rumahnya Kiai Hasyim As'ari, Kiai As'ad ini pun matur dan menjulurkan lehernya Kiai. Ada salam Mbah Yai Khalil Bangkalan untuk mengambil tasbih ini. Silakan Kiai. Diambil langsung dari lehernya, nggak disentuh sama sekali. Selang beberapa kemudian diutus lagi Mbah Yai As'ad ini mengantarkan tongkat. Disuruh lagi. Ditanya sama Yai Khalil As'ad, iya Yai, dalam Yai, nanti kalau kamu pergi ke sana bawa tongkat itu jangan lupa bawa kuda biar kamu cepat sampai ke tujuan. Setelah pamit, Kiai masuk ke rumah. Hari berganti minggu, kok nggak pulang-pulang? Kok lama? Biasa 3 hari kok seminggu. Baru setelah beberapa hari, lebih seminggu itu baru datang. Menyampaikan tongkat ini kepada Kiai Hasyim As'ari. Begitu tongkat ini diserahkan, Kiai Hasyim As'ari ini menangis. Ya Allah, jadi saya mengadakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tongkat Nabi Musa ini sudah diserahkan kepadaku. Jadi tongkat yang dari Mbah Yai Khalil ke Bangkalan yang diberikan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari itu bukan tongkat biasa, tapi tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kehebatan karomahnya Mbah Yai Khalil Bangkalan, kalau ngaji tafsir, ngaji kitab-kitab karangannya, misal karangannya Imam Al-Ghazali, karangannya ulama-ulama yang dulu lah, contoh seperti itu. Ada salah satu perkataan yang beliau tidak mengerti maksud dan arti atau tujuan dari perkataan, Mbah Yai Khalil langsung bertanya kepada penulis kitab itu, padahal sudah wafat. Misalnya nih Imam Bukhari misalnya, langsung dipanggil, Imam Bukhari ini tujuannya apa? Langsung tanya.
Ini ruh dan ruh padahal sudah alamnya beda. Kok bisa? Inilah kekuatan hati yang dibuka hijab oleh Allah sehingga ahli zikir, orang ahli dekat kepada Allah, lesannya tidak putus menyambung sholawat kepada Rasulullah, hatinya tidak pernah putus menyambung kepada Allah. Dibuka di dalam hatinya ini kasaf dibuka, bisa lihat barang yang orang lain tak melihat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan santri Al-Mubarak ini besok menjadi ulama yang hebat semuanya. Para santri putri juga begitu, menjadi bunyai yang besok akan meneruskan perjuangan pesantren ini. Semoga sampai bisa mendirikan pesantren-pesantren di tempat yang lain yang menjadi kebanggaan pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Setelah itu, Kiai Holil Bangkalan ini santrinya itu tak banyak. Kalau Yai banyak nih ratusan. Santrinya beliau 15. Tak kurang tak lebih, tapi santrinya besar-besar jadinya itu. Beliau yang besar-besar. Nah, yang sekarang ini yang hilang pada saat ini adalah akhlak kepada guru. Kalau ilmu bertaburan sekarang di mana-mana, ada yang hafid Quran, tafsir Quran, ada yang hafal ini, hafal ini. Cuma terkadang ada penyakitnya itu adalah kurang takdim kepada guru. Zaman dulu. Kalau Kiai As'ad ini ceritanya akan sowan ke dalamnya Romo Yai Bahlil Bangkalan, kurang 100 meter loh, bukan 10 meter, 100 meter beliau berjalan tempo. Tahu tempo? Jadi kakinya satu itu, jalan seperti itu. Dan kalau sudah berguru kepada anaknya, kepada keluarganya, bahkan kepada apa yang kiai punya itu tak berani. Misal kiai punya ayam, punya ada yang berani. Mangga, apalagi zaman nggak berani loh. Kalau santri sekarang, zaman aku dulu, kiai nggak ada. Kalian enggak? Saya dengan teman-teman itu kok mateng mangga ini, malam dicuri. Zaman sekarang begitu santri itu kurang takdir, bukan kurang ilmu, kurang takdir. Kalau orang itu tak usah terlalu ilmunya banyak, asalkan sampean mendapat ridho dari lesannya guru, tembus nih doa kepada Allah, santri itu bisa diangkat martabat derajat oleh Allah dan ilmunya menjadi yang namanya terkenal ilmu laduni. Alhamdulillah. Dulu ada Mbah Yai Husnan Sumber Beringin, walinya Allah super karomah. Kulo kasihan, saya pernah dulu Yai Mbah Yai Husnan ini masih beliau ada surganya, masih beliau hidup. Saya pernah ziarah ke beliau 1 kilo dari jalannya beliau, dari pesantren beliau. Kopi ini per 10 meter 1 drim, 10 meter 1 drim, 1 kilo. Dari banyaknya tamu, ribuan tamu itu, bukan ratusan, ribuan. Yang saya heran tuh loh, orang bawa itu bawa gula, bawa beras kan, kalau soal ke kan begitu. Cukup dengan kayak sorbannya itu, talam, tahu talam ya, tempat kayak gini, apa talamnya ya? Bahasa Inggrisnya talam itu loh, apa ya? Oh, nampan. Bahasa Inggrisnya talam itu nampan. Kayak ini yang besar itu ya, yang buat makan anak-anak biasanya. Itu kosong dikumpulkan jadi satu. Bayai Husnan ini mengambil sorbannya, cuma diinin aja digerakkan. Udah, itu langsung isi di dalamnya sudah. Ada yang isi batu kalau hatinya nggak benar, ada yang isi kotorannya, ceretongnya sapi. Jadi tergantung orang yang sowan itu.
juga ada yang berisi gula, ada yang berisi makanan macam-macam, tergantung. Kenapa Mbak Yai Husnan beringin super karomah luar biasa? Beliau dulu ceritanya nyantri ke Kiai Zainul Hasan Genggong. Zainul Hasan Genggong itu waktu dulu, zaman dulu kan WC ya, jamban itu nggak seperti sekarang, masih seperti jurang lele itu, di tengahnya dikasih bambu. Itu zaman dulu. Nah, WC cemplung gitu. Itu WC umum untuk pondok pesantren. Yang laki perempuan itu memang beda tempat untuk mengeluarkan bom niku. Untuk mengeluarkan itu memang beda, tapi jalurnya satu, ada parit besar. Itu pun dari keluarga pesantren itu juga ke sana. Ibu Nyai ini punya cincin, delalah kersane Allah, tanpa sengaja jatuh ke dalam WC itu. Jangan bayangkan penuh TATHI itu. Wes gak usah disebut pokok TATHI. Wes cok dijelas nih. Itu Kiai Husnan ini waktu itu abdi dalam, tukang nyapu, bersih-bersih, mendengar percakapannya Ibu Nyai yang matur pada Kiai. Kiai, apa gitu ya? Cincin yang sampean belikan jatuh Kiai. Di mana? Di Jamban itu. Ya sudah, besok ada rezeki beli lagi. Kiai Husnan ini masih seperti sampean, masih santri, mendengar percakapan itu. Dibuka sarungnya, sungkoknya, bajunya, pakai celana pendek, dia melompat ke dalam WC itu, masuk dalam. Ya bayangkan lah ini, masuk ke dalam WC itu, ya dalam tuh ukurannya ya, hampir 1 meteran lah. Masuk, dia beberapa jam masuk ke dalam kotoran pesantren anak-anak santri itu, tujuannya mencari cincinnya itu. Ayo, kalau bukan orang yang hatinya betul-betul angel nih. Beliau tidak terlalu alim seperti teman-temannya, ahli baca inilah, mungkin apa itu jurmiyah atau apa. Beliau itu sederhana, nggak begitu bisa ngaji. Apalagi yang ribuan bait itu, kalau Muhammadun wa ibnu Maliki, yang itu, nah itu nggak apa. Tapi cintanya ke guru luar biasa. Orang sepondok itu kalah cintanya dengan beliau. Dicari yang namanya cincin itu beberapa jam, turun, bernapas, masuk lagi, bernapas, masuk lagi. Dilihat sama teman-temannya, goblok katanya teman-teman. Oh, sudah tahu cincin masuk ke WC kok dicari. Apa tak bau? Oh, teman-temannya ngejek semua. Tapi ini ikhlas. Sampai ketemu cincinnya ibunya itu. Setelah ketemu, dicuci bersih, mandi bersih, Kiai Husnan ini sowan pada Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kiai, saya menemukan cincin ini. Kaget Kiai. Loh, cincin ini punya iya. Di mana kamu menemukan cincin ini? Saya cari ke dalam WC. Kamu kok tahu? Saya mendengar pembicaraan Kiai dan Nyai. Oh, Kiai Zainul Hasan langsung mengangkat tangan. Ya Allah, mulai saat ini saya ridho kepada santri saya ini, ya Allah. Jadikanlah macan, jadikanlah harimau santri saya ini. Kamu nggak usah mondok lagi, pulang. Jadi harimau kamu. Itu kakaknya Kiai. Kok bisa jadi harimau?
maksudnya. Pulang beliau ke Besuki, kecil-kecilan ngajak santri-santri, lambat laun. Ya Allah, ternyata menjadi kiai besar di Jawa Timur yang super karomah, tamunya itu ribuan. Yang namanya tumpuan uang tuh meteran segini uang tuh. Orang salaman, kabul hajat, salam kabul hajat. Amalannya beliau tiap orang bertanya, anehnya Yai, kalau orang bertanya amalannya sama. Apa amalannya? Suruh baca kabul hajat. Niki bayar usia. Sumber beringin. Mudah-mudahan kabul hajat semuanya. Kulo kata utang diwiritan Yai kabul hajat. Itu diwiriti betul. Yakin orang yang karena ini yang ijazah seorang wali, diwiriti tenang, kabul hajat betul. Kok bisa? Padahal ini lafaznya bukan Arab. Kok bisa? Karena orang ini sudah sambung hatinya dengan kiai, dengan guru, gurunya sambung dengan gurunya, gurunya sambung dengan gurunya, gurunya sambung dengan para sahabat, nyambung kepada Rasulullah, dari Rasulullah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu listrik sama? Ini listrik kan? Ini ya di atas ini. Listrik itu bisa dilihat ada setrumnya kalau kelihatan lampu. Betul apa tidak? Jadi mustajabnya doanya santri nyambung kepada guru. Kalau nggak nyambung kepada gurunya, walaupun alim sudah, hebat Qur'annya, hebat ngajinya, kurang ajar kepada guru, membuat sakit hatinya guru. Istilahnya seperti lampu kabelnya putus, tidak akan bercahaya. Naudzubillahi min. Sampean ini santri-santri semuanya, sampean calon menjadi penerus calon-calon ulama. Jadi sekarang sampean di pondok yang banyak menderita, besok hidupnya akan bahagia. Allahumma amin. Kalau di pondok ini namanya pondok kan itu, kadang gatel, kadang kan cacaran. Memang harus begitu. Kudikan makan ya di tempat-tempat kayak kotoran seperti itu. Memang begitu, semuanya begitu dulu, nggak moro-moro jadi. Jadi sampean sekarang yang di pondok, kalau sampean dikirim berapapun ya sudah diterima. Jangan terlalu makan yang enak. Siapa yang sengsara hidup waktu mondok, mencari ilmu itu sengsara, tidur seadanya, makan seadanya, itulah besok yang akan menemukan kebahagiaannya. Allahumma penting. Jadi cerita ini iktibar ke sampean, contoh agar sampean yang mencari ilmu lebih yakin dan yakin. Ayolah selalu nyambung Fatihah kepada sang guru. Saya titip kepada santri Al-Mubarak. Santri Al-Mubarak kalau ingin barokah sampean ilmunya, minimal tiap waktu sampean sedekah Fatihah untuk guru tercinta 7 kali. Sanggup? Sampean Fatihah kepada guru dan keluarga 7 kali. Mohonkanlah kepada Allah diberikan sehat panjang umurnya, diberikan sehat panjang umurnya, diberikan selalu oleh Allah hidayah kepada beliau. Karena apa? Kalau guru ini kalau malam kan tidur, guru itu berdoa kepada Allah untuk sampean. Kalau sampean nyambung, kalau sampean berdoa, mohon sebut beliau, ya Allah, sebab doa orang tua saya dan sebab doa guru saya, kabulkan hajat saya. Al-Fatihah cukup sudah. Kalau secara hakikat cukup sudah, karena sudah nyambung kepada guru. Itu yang penting. Ini sekarang yang sekarang ditinggalkan seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya pengajian ini betul-betul bukan kehendak saya. Saya dan Mbah Yai sudah janjian tanggal 25
ada cerita nih ya, ada cerita. Saya nyampe ke sini pun ini bukan kehendak saya. Saya nggak ada sehari mau ke sini, nggak ada. Saya sudah berangkat, sudah booking tiket, sudah bayar. Begitu akan terbang nggak bisa kurang persyaratan satu, nyai juga harus suntik 2 kali karena dia mempunyai penyakit jantungnya bocor. Tapi karena ingin silaturahmi kepada kiai dan nyai di sini, tak bisa ditinggal. Saya mati hidup tetap akan ikut. Saya kan ngomong ke lewat yang namanya Latif, salam takdim saya kepada kiai, minta waktu bisa nggak mundur sedikit. Itu kan kata-kata saya. Ternyata tidak bisa. Tapi mungkin doa yang saya ucapkan minta mundur mungkin diamini malaikat. Allahumma. Singkat cerita, Yai, saya terbang hari Jumat nyampe ke sini sore. Sudah dijemput sama Latif, begitu dijemput ditaruh di hotel, janjian hari Sabtu sore panitia minta datang, saya suruh nginep di situ. Sebelum saya terbang, ini ada cerita Kiai. Pas waktu boarding mau masuk ke pesawat terbang, saya mendapatkan tiket ya, tiketnya orang jatuh. Saya gini, ini pasti orangnya super bingung ini. Bukan sih bingung lah, super bingung. Karena sudah akan masuk ke pintu pesawat. Saya menemukan tiket saya ambil Kiai, saya mohon kepada Allah, ini pasti orang yang bingung, saya akan cari, akan nolong. Ya Allah, semoga amal ini Engkau terima, menolong orang yang susah, menolong orang yang bingung, siapapun dia. Kalau aku mendapatkan kesulitan, tolonglah ya Allah, redakan, berilah jalan keluar dari kesulitan saya nanti kalau di Lampung. Saya cari, ternyata yang punya tiket itu ternyata si Aseng, bukan Asan, Aseng. Ini Asan muslim, ini Aseng orang sunat. Kulo paring nih, apa ini tiketnya? Waktu bingung, matur nuwun aja enggak. Oh iya ini sudah, kulo minta ya Allah, mudah-mudahan sudah terbang kulo. Setelah terbang seperti itu tadi, Latif itu janjian, Gus nanti sampean tak antarkan setelah duhur. Jam berapa? Jam 1. Delala Latif itu mobil yang dijemput ke bandara itu dengan bosnya dibawa sama Latifnya itu sekali. Pertemuan apa ya itu dengan dia? Wah, PKNU nih. Saya terlantar kayak orang ini bukan di bandara ya, itu hotel. Saya biasanya nggak pernah telepon, itu gampang sekali orang-orang telepon sana mobil nggak ada, telepon sana mobil nggak ada, telepon sana mobil nggak ada. Kenapa? Kata saya, biarkan nggak apa, gimana lagi. Loh, ternyata setelah itu krim pun bah jenengan kau tak usah khawatir, kulo kalian kemenang terus sih. Baik kemenang sapa ji? Niki Mbah Yai Thohir. Ya alhamdulillah, lego kulo Yai. Alhamdulillah terus iku. Ternyata doa saya dijawab oleh Allah di bandara. Dijawab. Dikala saya bingung, beliau ternyata diminta tolong sama Latif. Lah kok beliau kok yang diminta tolong, kok ada orang lain? Ternyata beliau ini yang mewakili saya di tempat ini. Ayo siapa ini yang membuat berikan ini cerita ini? Tak cukup dari itu ya Allah memberikan balasan ya. Berangkatlah kami dengan beliau menuju ke arah Sungai Tengah. Sungai Tengah ya ini. Oke, Sungai Tengah nggih. Saya sama Nyai ini mau diinapkan ke tuan rumah yang besok paginya itu ada acara pengajian. Delalah Yai, ada truk besar itu bawa itu Yai pasir untuk ngaspal itu. Nggak bisa, kita kembali ke jalan lagi karena sudah waktu sholat. Akhirnya kami
berbelok salah satu gapura ada tulisannya Nahdlatul Ulama. Masuk kita sebelum sholat ke orang yang punya rumah itu tadi, yang punya musola, kebetulan beliau juga kena, keluar bawa mobil baru itu, keluar bawa Fortuner putih itu keluar, mari silakan nyapa dulu sebentar, saya tinggal sebentar, barangkali nanti mampir ke rumah. Kita tidak ada acara mampir, jadi kita sholat habis itu kita cari makan karena sudah lapar, mau ke sini jauh. Akhirnya kita itu makan dan ternyata maghrib ya, ini maghrib, mau tak mau harus kembali lagi ke tempat tadi, balik kita ke tempat tadi sholat. Setelah itu kita diminta diampirin sama yang tuan rumah namanya Haji Budi Yai, itu diminta itu jadi diminta kita ke sana dulu, kita duduk-duduk ngobrol. Setelah ngobrol, mau kemana ngisi pengajian besok? Kiai, mohon maaf bisa nggak nginep di sini sama punyai aja? Nginep di sini aja. Terus saya Mbak Yai Tohir, Gus tengriki mawon pun tengriku belum tentu. Akhirnya kita nginep di situ. Enggak, punya ini kan punya penyakit Yai, nggak bisa mandi air dingin. Delalah di rumah itu Yai ada air panasnya ya di dalam itu. Siapa ini yang membuat ini? Kamarnya persis hotel ya, persis hotel, dan di situ ada oh itu ya bos saya. Kulo bukan kenal ya, nggak kenal kulo. Saya nggak kenal. Setelah duduk omong-omongan, buka kan kulo Yai, Gus, saya mencari orang untuk bisa berjuang di tempat ini. Saya siapin lahan 16 hektar kalau mau Gusnya di sini. Kalau ditawari tanah 12 hektar, pagi kalau dijak ya itu kebone niku dengan napa niku anune tawon-tawon lancar nggih kali manutang niku. Saya sama sekali sudah. Nah setelah itu pengajian ya, pengajian terjadi. Cerita jenengan waktu pengajian saya sangat ternyuh hati, mau nangis tapi gimana sih, berkehendak Allah belum berkehendak. Tidak ada feeling sama sekali saya ingin mampir ke Kiai, nggak ada. Sore tadi Nyai itu kumat, beliau minta cari obat di mobil delala. Yai Tohir mobil Mbah Yai, saya mau ke Bumi Agung, mau ngomong sama Ustadz untuk jadwal malam Jumat ini ada pengajian di masjid itu. Kalau pikir, loh Yai Tohir ya, wah ketimbang ngomong-ngomongan nenek silaturahmi. Pas waktu itu langsung feeling ingin langsung swan ke sini. Alhamdulillah nyampe sini dengan selamat, ketemu dengan Yai, dengan para santri dan para asatid semuanya. Berarti doa saya yang kepada Allah kemarin itu yang sudah hilang, suruh mundur waktunya, dimundurkan betul dengan Allah, sehingga malam ini bertemu, berkumpul, berzikir dan nanti berdoa. Saya yakin, wallahu yakin pada Allah, doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bukan rencana saya, bukan. Kita jalan aja, nggak ada niat mau Kiai, jalan sudah. Kok tiba-tiba dalam mobil pas Yai, saya memang nyari songkok putih ini Yai, keliling kemana-mana nggak dapet Yai. Terus begitu telepon Yai, saya ingin suan Yai, jadi loh ternyata di depan mobil parkir ada orang jual songkok putih ini Yai. Di situ itu, loh ini carinya buat suan ke Kiai. Masya Allah, ini aturannya Allah. Aturannya Allah ini, bukan aturannya manusia. Ini betul-betul aturannya Allah. Manungso ora kuwasa, kalau jawab gitu, bisa nimung rencana. Ada yang ngerti Jawa ya? Ada. Wajib usaha lan donga pangeran kang nentokno. Sholawatan ya, sholawatan ya.
habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah sallallahu salamullah aku sih lamun perkara rezeki Allah wis nentokno lamun perkara rezeki Allah wis nentokno manungsa wajib usaha manungsa wajib usaha Allah kan nentokno salatullah salamullah ala rasulillah salamullah Jadi semua itu manusia gak ada yang bisa. Boleh berencana, tapi semua akhirnya kembali kepada qadar Allah Subhanahu. Ayo sampean jangan lupa juga mendoakan orang tua kita yang mencari rezeki untuk biaya sampean mondok di tempat ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang mudah, yang gampang dan barokah, Allahumma. Dan santri laki perempuan ini saya selalu mohon pada Allah dari tadi, semoga semuanya menjadi orang yang sukses, Allahumma. Padang bulan padange koyo rembulane sing awe-awe padang bulan
Sapa wonge sing sregep ngaji. Kudu ngarit loh. Bukan ngarit, tahu ngarit? Apa ngarit? Cari dong. Sapa wonge sing sregep ngaji marang para kiai. Allahumma amin. Sapa wonge sing sregep ngaji marang para kiai. Allahumma amin. Sapa wonge sing sregep ngaji nek duwe utang yo tak dongane endang melunasi. Allahumma amin. Kan mungkin ada orang tua kita nggih kan, nek duwe utang yo tak dongane endang melunasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo pikir ke susu rabi. Jajane niki no wong kowe tak terusne saiki. Tapi nek sampean tak dongani payu rabi, nanti sampean belum cukup ngaji, sampean sudah ingin rabi. Rabi itu ingin kawin, wis dasar dulu cari ilmu itu yang lebih penting. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan baru. Saya juga ada majelis zikir yai, zikir manakib, kadang juga ikut zikir itu loh, punya Ustadz Arifin Ilham. Cuma saya beda. Kalau di sini ngajak santri, kalau saya ngajak anak-anak yang itu, yang di jalan, yang tukang minum, yang mabuk gitu, orang yang rusak-rusak itu, yang senang-senang musik. Saya pengajian lewat musik. Pengajian fikir, nada dan dakwah. Saya kolaborasi dengan bintang penyanyi yang terkenal, saya ajak pengajian bersama. Jadi orang-orang anak muda-muda yang pikirannya sama sekali sudah nggak suka dengan fikir, dengan pengajian, mereka pertama niatnya nawa itu pertama itu mereka itu ingin melihat penyanyi. Tak masalah. Tapi setelah datang ribuan orang, nyanyinya sudah nyanyi apa, yang penting nyanyinya itu nyanyi religi ya, bukan nyanyi yang nggak bener, nyanyi religi, bukan kayak lagunya, tahu ya lagu yang pernah dengar, kemana kemana lah, itu orang gendeng namanya. Mau kemana kok bingung itu ala paham ya, ala rasul. Niku dari jamaah 300 naik 6.000 ya. Karena apa? Karena di situ itu ada hiburan. Saya setelah hiburan mereka hibur, dipuaskan kesenangan mereka, baru kita tanamkan fikir kepada mereka. Akhirnya yang pakai anting, yang rambutnya disemir separuh merah separuh kuning, ya, yang pakai tato itu akhirnya juga mau dia pakai soal pendek, tatonya banyak gini. Nah, kan ini yang penting. Betul apa tidak? Yang biasanya mabuk itu ya, pakai minum,
Kan kalau dia datang ke pengajian kok tak boleh. Dia bawa aqua, habis tiga dia minum aqua, tapi kan aqua zikir itu. Alhamdulillah. Benar, itu ceritanya. Bagian pesantren biarlah Romo Yai, saya bagian yang begitu-begitu. Saya ajak gitu. Alhamdulillah banyak yang tobat, banyak yang mau, yang pakai anting itu biarin Gus katanya. Itu ikut ngaji antingan sih, ada kupingnya sendiri biar. Lama-lama dibuka nih. Kok tak berat di sini nih? Kayak kalau emas seperti bule di Bali itu emas, cowok itu emas kalung besar itu emas beneran lah. Kalau di luar itu loh, barang itu apa namanya itu rujinya peleknya sepeda itu yang di tekuk itu. Apanya yang bagus itu? Allah karim ya Allah ya Rasulullah. Iya, hidungnya dikasih di sini, ini telinganya dikasih, pakai kalung tuh rantai. Kalau emas hebat, walaupun cowok hebat kelihatan. Buang rantainya pagar itu loh. Mas, emang harus ada yang seperti itu. Sunatullah sudah nggak bisa, memang ada yang seperti itu. Makanya Wali Songo masuk ke Indonesia ini dakwah pertama bukan pakai kitab tapi pakai gamelan ya. Kanjeng Sunan Bonang, orang dulu di Jawa ini pemeluk Hindu, masih raja apa itu Mojopahit. Sunan Bonang dengan gamelannya itu ditabuk, dung 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 dung, bol bol bol, dung dung bol bol, ramai orang. Begitu rame di stop orang mau Kanjeng Sunan, mari dimulai lagi, kita ingin melihat. Ada syaratnya, tapi Kanjeng Sunan pinter, dia ditaruh di suatu ruangan seperti ini, tapi di depannya dikasih kolam. Orang dulu nggak pakai sandal, jadi semua yang naik ke atas itu, yang naik melihat itu otomatis bisa basuh kakinya, bersih. Jadi kalau sampai lihat masjid di depan tuh ada kolam kecil, itu zamannya Wali Songo. Naik ke situ. Setelah naik akan dimulai lagi, tapi ada karcisnya. Apa karcisnya? Kita bayar Kanjeng Sunan. Kita bayar. Karcisnya kalimah soto. Kalimah soto. Apa kalimah soto? Kalimah syahadat. Diislamkan mereka dengan kalimah syahadat. Akhirnya Sunan Bonang setelah gamelan tapun stop lerang nih. Apa maksud tujuan kendang itu? Deng deng pol pol pol, ayo podo kumpul, mari sama-sama berkumpul. Deng 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 deng, masjidnya sedang. Ini para wali, bukan sembarangan musik. Jadi zaman dulu pakai gamelan semua itu ada artinya. Jadi mengambil hati orang itu tidak dengan paksa, tapi mereka masuk Islam dengan sukarela, dengan pendekatan. Golong itu seperti pengajian rame. Sekarang kan kalau nggak ada musik itu nggak begitu rame. Anak-anak bisa gini-gini kan ada musiknya. Coba sampai nanti malam di situ sendirian gini-gini. Ojo ya. Ya, kan ada musik kok bisa gerak tangannya karena tersentuh hatinya dengan mahabbah, dengan senang. Ya betul. Iya apa tidak? Iya. Kalau senang tuh gerak sendiri ya, refleks. Dari senangnya dan untungnya kesenangan sampai semuanya ini adalah mahabbah yang mana di situ sholawat tidak ada lain kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesamaan itu disentuh hatinya. Kalau nggak disentuh nggak bisa gerak. Jajal saya digerani ya Pak. Coba apa mana kok bengi dewe yang modul kok itu dari atas tuh di situ. Siapa umat? Semua itu kan begitu. Termasuk ini orang tertawa itu katanya seorang
Iya, katanya Kiai ya, orang senyum dan tertawa itu adalah separuh dari obat sakit. Kalau orang itu sakit banyaklah senyum dan ketawa. Tapi ada syaratnya ya, harus ada temannya. Harus ada. Nah kalau di bawah pohon jambu ini kalau terjadi gimana? Nanti anak-anak santri turun sendiri di depan pintu itu. Nakutin temennya. Jadi semua itu ada tempatnya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan ya canda guru ini tujuannya apa? Biar sampean ini matanya itu terbuka. Biasanya kan begitu anak-anak gampang tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tujuannya orangnya masing-masing. Ada ulama yang berdakwah lewat santri, ada jamaah yang berdakwah lewat tabligh, ada ulama yang berdakwah dari rumah ke rumah, ada orang yang dakwah macam-macam cara, tapi tujuannya satu, mengajak umat cinta kepada Rasulullah dan mengajak umat cinta kepada Allah. Allahumma itu loh. Jadi kita ini mondok di tempat ini tidak ada lain kecuali kita mendoakan kepada guru dan orang tua, semoga beliau diberikan kesehatan. Allahumma, terutama orang tua ya. Kalau disuruh ke selatan kita ke selatan, jangan orang dulu gitu. Kalau disuruh sama orang tua itu manut, sekarang enggak angel, kecuali anak pondok mungkin. Zaman dulu ya jangan duduk di atas bantal, nanti utunen. Apa bahasa Arab itu? Bisul. Anak dulu takut. Bener, anak sekarang ya disuruh, jangan duduk di atas bantal utunen. Kata siapa? Sopir bis Lorena tiap hari duduk atas bantal nggak apa-apa. Nah itu zaman sekarang. Iya. Kalau nyuci piring yang bersih, biar kamu besok dapat suami yang tidak brengos-brengos pun banyak kumisnya, yang biasanya nyangkut butirnya di sini. Anak sekarang begituin, justru yang nggak ada kumisnya itu yang dicari itu. Maka dari itu cintailah orang tua. Bila kau sayang pada kasih, pada kasihmu, lebih sayanglah pada. Alhamdulillah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Hai manusia. Gimana nih dia? Tak malam ya. Hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa dah. Terus begitu pembaran bunyinya sampai jeduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ngaji terus apa enggak nih? Sudah apa terus? Anak-anak
kuat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Doa ibu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada ibumu, salah. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Sampeyan harus patuh pada orang tua. Dan jamu yang terkenal sejak dulu, jamu cap orang tua. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu, pulau dakwahnya lewat musik seperti itu. Jadi orang-orang itu senang, anak muda senang banyak. Besok kalau kok mah baterainya habis. Coba ada yang lain. Oh, pakai. Sponsor lewat. Sponsor lewat. Ya Allah, alhamdulillah. Ini sekarang sampean bersolawat, sampean sebentar lagi mengaji ya. Sampean di sini mencari ilmu, mengaji karena tahu ada lagu punya Evita Mala. Saya ganti lagunya menjadi judulnya mengaji. Ku mengaji. Sudah ya? Terus gimana ya lupa? Mengajiku karena Allah, gitu loh. Ayo, ku aku di kesuto, kajari kesusuan sampai nanti. Ku mengajiku karena Allah, ku berzikirku karena Allah, ku sodakoku karena Allah, ku munajatku karena Allah. Ya Allah, ya Allah, iya. Gak kompak. Oh ya, mau ngaji ku ingat, mau makan ku ingat, mau apapun ku ingat. Oh ya Allah, ku mengaji karena Allah, ku berzikirku karena Allah, ku munajat
kali sedikit kasih ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Carilah ilmu mumpung masih muda, ya. Mumpung masih muda nyari ilmu. Kalau sudah besar itu angel, sudah nyari ilmu angel. Suruh baca ini baca itu angel. Makanya sampai untuk malam ini sampean bisa mondok, bisa ngaji. Nanti ada amalan ini karangannya Kiai Dalhar Watu Congol. Kiai Dalhar Watu Congol apal no. Ini nanti ada siaran. Saya kejaman sudah tadi malam sudah tak praktekkan. Kiai Dalhar Watu Congol itu walinya Allah. Amalan ini menurut cerita ini diijazah kalian Nabi Allah Khidir alaihi salam. Saya dulu, jangan ketawa tapi bukan Arab. Ini bahasanya Jawa, tapi artinya dalam. Kalau kita mengartikan ini dalam sekali. Saya dulu, nanti sampean pasti bisa. Dengerin ya. Ini amalannya Kiai Dalhar. Sudah wali sepuh, sekarang sudah meninggal, sudah beberapa ratus tahun, dah puluhan tahun yang dulu. Maju gelar. Allahumma obat iso nyandang, iso mangan, iso ngliwat. Muga-muga paringi selamat. Muga-muga paringi selamat. Terusannya Allahumma kitra suke sawah, suke pari, suke sapi, suke bebek, suke meri, suke santri, suke rezeki. Allahumma. Sudah hafal belum? Dengerin baik-baik. Masuk turun, meleong kabeh. Allahumma obat iso nyandang, iso mangan, iso ngliwat. Muga-muga paringi selamat. Muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra kitri suke sawah, suke pari,
diam. Ini lanang-lanang gitu. Saya menguji IQ-nya, menguji aku uji nang sampean ini. Iki ngrungokno apa turu memang. Ayo, ada lanang-lanang. Allahumma Alhamdulillah. Siapa yang namanya Selamat sini? Tidak ada. Nah, itu diamalkan berujian juga nggak apa-apa. Saya juga pengajian sekarang mikir tak suruh baca itu. Untuk apa tujuannya? Biar amalannya wali itu masih tetap dilestarikan dan nyambung barokahnya. Allahumma. Saya juga masih tidak ngerti Titra Fitri ini apa, saya nggak tahu ini. Kalau yang lain masih saya ngerti dan saya masih memutolaah apa maksud dari Titra Fitri ini apa, masih nggak tahu ya. Karena memang ada terkadang amalan yang kita nggak boleh tahu artinya itu ada memang. Yang penting suruh baca. Mudah-mudahan manfaat dan nih, mudah-mudahan dengan membaca ini santri Pondok Pesantren Al Mubarak tambah semakin mengalir dan ilmunya barokah. Allahumma. Yang mau ujian menteri paling lulus, ya, yang mau ujian lulus, dan mudah-mudahan rezeki orang tua sampai dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Sekarang ayo tawasul, ya, ngajinya sudah, tinggal kita tawasul, zikir dan doa. Enak ini ya, kalau siang tuh panas, kalau siang panas, kalau ini kan iya semangat. Itu wah, kita aja di Lampung ini 3-4 hari hitam mendadak kok. Itu ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan santri semua ya, jangan khawatir sampean yang duduk di tempat ini, yang bersimpul di tempat ini. Dari tadi saya mendengar lantunan sholawat, ini menjadi pahala yang mengalir juga kepada orang tua kita. Kalau orang tua sampean sudah meninggal, juga mengalir kepada di kuburan-kuburannya beliau. Semoga orang tua kita, mertua dan guru kita yang ada dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, dan kuburnya menjadi kuburan
yang diberi cahaya seperti raudhatan min riyadil jannah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li abi wa ummi astaghfirullahal azim. 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 Li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li ustadi astaghfirullahal azim. 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 Lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullahal azim. Lil mu'minin wal mu'minat 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 al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim 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 wa atubu ilaihi. Innahu kana ghafara. Astaghfirullahal azim. 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 Innahu kana ghafara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ibadallah rijalallah agisuna bi'adlillah bi'adlillah wa kunu awnan lillah asanallah bifadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin bikhalisna minal balwa ya Allah wa ya Alta wa ya Anja wa ya Sada wa ya Aba wa ya Aba wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah bil barakah wal karamah syahdul qadir waliullah waliullah bisafa'ah Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bisafa'ah Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah ilallah a'udzu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya fikir, barokahnya tawasul, barokahnya sholawat. Hajat kita malam ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wati, santri, santriwan, santriwati
yang mondok di Al Mubarak pesantren di sini, semoga diberi barakah umurnya, barakah ilmunya, barakah hasil maksudnya. Juga kedua orang tuanya wali santri yang memondokkan putra-putrinya di tempat ini, semoga diberi sehat dan panjang juga umurnya, diberikan kemudahan pekerjaannya. Juga pengasuh pesantren Romo Yai beserta keluarga diberi sehat dan panjang umurnya. Juga asatid-asatidah yang punya hajat, ada yang katanya ingin mempunyai keturunan, ini air di depan ini nanti diminum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan barokahnya sholawat. Gitu dulu, sebelum minum itu harus sebut barokah. Sebab barokahnya bacaan sholawat, barokahnya zikir, barokah doanya orang tua, dan barokah doanya Romo Yai. Apa hajatnya sampean untuk minta, ya Allah berikanlah saya cepat mendapatkan keturunan. Allahumma. Minum yang laki baca bismillah nih, minum yang perempuan minum. Habis minum silahkan bertempur. Paham kan? Khusus untuk 17 tahun ke atas. Tempur sudah, minum dulu, tapi setelah itu boleh bertempur. Perang Irak-Iran nanti malam dimulai. Mudah-mudahan mustajab dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
siksa. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma amin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya sahibul mu'jizat, assalamu alayka ya sahibus syafa'ah, assalamu alayka ya sahibul Quran, assalamu alayka ya sahibul rawdah, assalamu alayka ya sahibul jannah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi barakati tawassalna ila jamil adim al-masura wal kis'ah wa nisomo Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Raden Mahdum Sunan Bonan Sunan Derajat Lamongan Tuban, Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Syekh Sunan Kalijogo, Raden Umar Syekh Sunan Muria Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, Jamu Walitis Al-Masura Wali Somo, Bibarakati Bahyai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Maduro, Pujuk Ketantur, Pujuk Latong, Pujuk Candran, Kemu Samsudin, Jami Waliullah Batu Ampar, Ke Majid Kabuta Gebe Dewi Banyuanyar, Ke Abdul Hamid Banyuanyar, Ke Bakir Banyuanyar, Ke Prancen, Ke Penyempen, Ke Imam Kare, Ke Ahmad Dahlan Kare, Ke Kuk Usman Jumatan Lenteng Bere, Sayyid Yusuf Telang Pinter Sahur Ratu Semenep, Bibarakati Istijab itu Jamil Adi, khususan Kiai Haji Asim As'ari Kepuirun, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gustur, Bibarakati Jamil Adim Jawa Madura, khususan Bibarakati Abah Guru Sekumpul Kalimantan Selatan, Bibarakati Du'ai Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Saman Al-Madani, Bibarakati Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Bibarakati wal karamati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, bisafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biidznillah biridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Bibarakati istijabati du'ai Romo Yai sekeluarga, bibarakati istijabati du'ai jami jamaah haji jamaah umroh, bisafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biidznillah biridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan kuasamu dan izin ridhamu ya Allah, kami yang bersimpuh datang di tempat ini, kami semuanya yang datang di tempat ini adalah izin dan kehendak-Mu ya Allah. Yang hadir berkumpul di tempat ini semuanya adalah hamba-hamba-Mu. Abdukal dalil wa abdukal mudnib wa kasirul ma'asi, banyak salah, banyak dosa dan banyak maksiat. Malam ini datang di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Mustajabkanlah doanya orang tua kami, mertua kami, terutama doanya Romo Yai Muzakir yang mendoakan kami santri-santrinya. Dengan barokah doanya beliau, jadikanlah ilmu yang kami cari, ilmu yang kami cari, ilmu yang kami cari, jadikanlah ilmu yang manfaat dan barokah ya Allah. Jadikanlah pondok pesantren Al-Mubarak ini menjadi pancaran cahaya Islam menerangi pulau Sumatera ini. Santriwan, santriwati pondok pesantren Al-Mubarak, jadikanlah orang yang sukses, jadikanlah pemimpin, jadikanlah ilmunya bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Juga asatid dan asatidah yang berjuang memberikan ilmu kepada kita semuanya. Semoga guru-guru kita beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dibuka jalan kesulitannya, dimustajabkan doanya, dan semuanya yang hadir pada malam ini izinkanlah ya Allah untuk berangkat ziarah Mekah dan Madinah.
Yang punya hajat belum kabul, kabulkanlah. Yang petani, lancarkanlah usahanya. Yang pedagang, buruh kuli, buruh harian, yang mengajar, yang menjadi aparatur pemerintah, sipil, TNI, militer, dimanapun bertugas, berilah selamat. Salimna Indonesia, dan selamatkanlah negara kami Indonesia dari presidennya, menterinya, gubernurnya, dari bupatinya, bapak kadesnya, pak camatnya, sampai RT RW-nya. Berilah hidayah semuanya ya Allah. Allahumma barik lana, dan jadikanlah kami yang berkumpul di tempat ini saat ini dengan para alim ulama. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa maslahat dan barokah. Kami yang berkumpul malam ini, yang bersama malam ini, lesannya memandangkan zikir, bersolawat kepada Nabi. Semoga yang berkumpul malam ini dikumpulkan kami kelak besok di akhirat dengan baginda Rasulullah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya apabila ada kesalahan pematur kula yai nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan dan pengajian ada berkah dari Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini selesai juga acara kita ini zikir bersama Kiai Haji Muhammad Said Bawasir. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qabul hajat, qabul hajat, qabul hajat. Amin ya rabbal alamin. Mari kami sebagai pembawa acara bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.